warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Oktariani SPD. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan nomor peserta 2015 03 06 37 65. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 010 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, guna memenuhi tugas uji kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2023 dengan materi tema 6 panas dan perpindahan, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari, pembelajaran 1 konduktor dan isolator, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dengan praktik pembelajaran ini, saya memohon masukan dan sarannya supaya proses pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira ada yang tidak turun hari ini? Tidak. Turun semua. Baik, kalau turun semua, silakan sekarang kalian cek kerapian dulu sebelum kita memulai belajar. Cek kerapian dulu, rapikan meja, posisi duduknya, kursi. Sudah rapi semua? Sudah. Baik. Untuk sebelum memulai belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Faid selaku ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, silakan duduk. Terima kasih. Kebangsaan kita semakin kuat. Oke, 1, 2, 3. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah
sebelum memulai materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan bersama-sama menonton video persepsi percakapan Udin dan Nunu. Ya, di sini nanti adalah percakapan tentang suhu dan kalor. Baik, silakan kalian simak, kalian perhatikan video di depan. Kamu lagi ngapain? Aku sedang membuat pakaian. Iya, aku tahu. BTW, baju basah bisa jadi pentingnya. Wah, sudah pada begitu. Kok kayaknya rasanya di luar panas banget ya? Iya ya, aku jadi haus. Kayaknya apa yang dikarenakan hujannya dengan bagaimana jumlah matahari. Ah iya, kamu benar juga ya. Sepertinya karena panasnya matahari membuat air-air yang ada di dalam baju sehingga menjadi kering. Seperti halnya kita yang berada di bawah terik matahari, lama kelamaan akan kepanasan dan menjadi dehidrasi. Wow, kamu hebat juga. Ada suara yang ini. Bagaimana cara matikannya ya? Au, panas sekali. Ya, jelas panas. Dan juga badannya jika dikerja bersama, karena tegangnya, karena filmnya tidak menciptakan panas. Tahukah kalian dari dua peristiwa yang Ayo perhatikan, Kon. energi panas. Benda yang Nggak boleh ngobrol. energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di dalam salah satunya matahari. Matahari sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup membutuhkan energi panas matahari. Energi panas matahari dalam proses pembuatan makanan pada fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan kegiatan kita selalu berapa. Apakah yang kalian rasakan? Jika kalian merasakan hal itu, artinya kalian telah menemukan energi panas dalam jika sudah panas sekali. Mungkin saya pernah melihat gambar di sekolah. Kira-kira kalian tadi disuruh mengamati. Nah, mengamati benda yang ada di sekitar kalian. Benda yang mendapatkan suhu atau benda yang menghasilkan kalor. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Jadi yang pertama adalah dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi dapat menyebabkan perubahan, siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu perpindahan panas terlebih dahulu. Kalian siap? Siap. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, posisi dan posisi dan juga radiasi. Posisi merambat, radiasi memancar, fleksi konveksi panasnya
kelompok. Nah, berarti kita sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan bagi terlebih dahulu LKPD-nya. Jadi nanti ketika Ibu menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia maupun IPA, jadi kalian nanti bisa memperhatikan di LKPD lembar kerja kalian masing-masing untuk materinya, kemudian seperti apa soal untuk menjawabnya, jadi kalian nanti bisa paham. Jadi sambil mengikuti materi ini, sambil juga kalian memperhatikan LKPD yang Ibu bagikan untuk kelompok 1, kemudian untuk kelompok 2. Baik. Sekalian sambil kalian bisa membuka buku paketnya, buku materi pelajarannya, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, konduktor, dan isolator. Jadi kalian bisa melihat materi yang ada di dalam buku maupun pada slide yang Ibu berikan. Jadi di sini sebelum lanjut ke materi, Ibu akan memberikan beberapa stimulus berupa pertanyaan kepada kalian supaya kalian lebih semangat lagi nanti dalam menerima materi dari Ibu. Ya, siap. Oke, silakan Brilianti baca stimulus pertanyaan yang pertama. Nah, apakah menurut kalian panas bisa berpindah? Bisa. Baik. Yang kedua silakan baca, Rehan. Apakah kalian pernah memegang gagang panci? Pernah? Kemudian apakah kamu merasakan panas? Seperti ini ya. Di sini ada panci. Nah, di sini ada panci. Ini adalah salah satu peralatan dapur yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, panci ini ketika kalian pegang di atas kompor yang menyala, apakah akan terasa panas? Pasti panas, kecuali apabila dilapisi dengan pegangan yang berbahan isolator seperti ini, ada plastik warna hitamnya, kemudian pada tutup pancinya sehingga tidak akan terasa panas. Kalau langsung pegang pancinya ya akan terasa panas. Oke, lanjut stimulus yang ketiga, silakan baca Nicole. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mengapa kok bisa terjadi panci ketika dipegang terasa panas? Karena ada aliran apa? Nah, karena ada aliran kalor. Nah, perpindahan dari kompor melalui api ke panci. Ibu berikan seperti ini supaya kalian lebih semangat dalam menerima materi pada hari ini. Baik? Baik. 1, 2, 3. Semua memiliki sifat-sifat. Sifatnya terbagi menjadi 2. Ada bahan yang menghantarkan panas, ada bahan yang tak menghantarkan panas. Bahan-bahan yang menghantarkan panas kita sebut sebagai konduktor. Bahan-bahan yang tak menghantarkan panas kita sebut sebagai isolator. Konduktor terbuat dari bahan-bahan logam. Isolator kain-kain, plastik, kertas, dan kaca. Nah, baiklah. Kalau seperti ini kalian jadi lebih semangat lagi untuk belajar. Supaya juga kalian bisa lebih mengingat, lebih cepat memahami konduktor itu apa, isolator itu apa, kemudian bahan-bahan yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator itu apa. Jadi kalian bisa membedakannya. Nah, dari sini
lainnya dapat terjadi. Jadi ini ada sangkut pautnya ya. Jadi yang kita bahas nanti adalah teks eksplanasi tentang konduktor dan isolator. Karena konduktor dan isolator merupakan materi ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, Nicole. Oke, baik. Bisa lanjut. Ada teks yang sudah Ibu tampilkan pada slide. Ini adalah salah satu dari contoh teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yang Ibu sajikan di sini adalah tentang bahan, konduktor, dan isolator. Bisa kalian cermati sambil kalian lihat, kalian amati tayangan slide-nya sambil kalian baca yang ada di dalamnya itu tentang bahan, konduktor, dan isolator. Contoh-contoh yang ada pada tes eksplanasi sudah Ibu bawa juga sekalian di sini. Ini namanya adalah panci. Panci ini bersifat konduktor karena terbuat dari bahan logam. Benar sekali. Kemudian tutup panci. Tutup panci di sini ada warna hitam. Warna hitam ini terbuat dari apa? Terbuat dari plastik. Dia termasuk isolator. Tadi isolator apa? Pengantar yang bagaimana? Oke, pengantar yang tidak baik. Kalau konduktor sangat panas, berarti dia pengantar yang sangat baik. Kemudian Ibu bawakan juga ini apa? Kain ini salah satu contoh isolator. Ayo kelompok 2, aku dari tadi yang menjawab kelompok 1. Mana suara kelompok 2? Ini kain termasuk isolator karena tidak menghantarkan panas. Benar sekali, Biliati. Kemudian ini terbuat dari apa? Kayu. Ya, kayu berarti termasuk isolator. Benar sekali. Kalau sendok yang Ibu bawa, konduktor karena terbuat dari logam. Jadi tadi ada ya dalam lagu sebelumnya ya yang kita nyanyikan bahwa konduktor itu adalah bahan yang terbuat dari logam. Sedangkan isolator bahan yang terbuat dari kayu, kain, plastik, kertas, dan kaca. Benar sekali. Nah, dari teks yang kalian cermati, kalian amati pada tayangan yang Ibu tampilkan pada slide di depan, kira-kira informasi apa yang dapat kamu ambil dari bacaan di dalam teks? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Informasi apa yang ada dalam teks? Kelompok 1, siapa yang mewakili? Siapa yang menjawab? Ada? Zahra. Informasi apa? Tentang apa teksnya? Oke, benar. Tentang konduktor dan isolator. Nah, Ibu tambahi jawaban Zahra sudah benar ya. Tetapi maksimalnya adalah tentang bahan yang menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas. Bisa saja bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Benar sekali. Silakan kalian simak kembali materi ini yang Ibu tampilkan pada video di depan. Silakan kalian perhatikan. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Di antaranya selimut dan panci. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas mesin mobil yang sama, yaitu untuk mengerangkap udara
agar buatan cepat dan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Baik. Bagaimana dengan video yang Ibu tampilkan pada saat tadi? Menurut kalian bagaimana? Menarik tidak? Menarik. Dari sini dapat kalian ambil kesimpulan bahwa tadi ada beberapa benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan tidak menghantarkan panas, yaitu konduktor dan isolator. Baik. Di sini, nah sudah mulai ya, kita akan melaksanakan kinerja yaitu tentang konduktor dan isolator. Di mana yang kita butuhkan adalah yang pertama ada lilin, kemudian ada korek api, selanjutnya ada sendok logam dan sendok plastik. Kita akan melakukan percobaan mana benda yang termasuk konduktor dan mana benda yang termasuk isolator. Nanti uji ini akan kalian ujikan untuk 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan melakukan percobaan. Kemudian setelah itu kalian membuat laporan tentang hasil yang kalian uji cobakan, yaitu tentang konduktor dan isolator. Sudah siap? Ya. Setelah itu silakan kalian juga mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Jadi di situ tadi ada LKPD kelompok dengan LKPD percobaan. Sudah siap? Ya. Masing-masing kelompok akan Ibu bagi 1 lilin. Kemudian 1 sendok logam dan 1 sendok plastik. Nah, untuk lebih memudah pekerjaan kalian, silakan kalian pinggirkan dulu buku kalian, buku paket kalian. Dipinggirkan, kemudian di sini sudah Ibu siapkan tempat untuk menyalakan lilin. Tempatnya, kemudian ada yang melaksanakan uji coba, ada yang mencatat hasilnya. Jadi pertama kalian siapkan sendok logamnya, kemudian silakan kalian arahkan ke atas api lilin. Jadi seperti apa nanti perbedaan antara sendok logam yang diletakkan di atas api lilin dengan sendok plastik yang diletakkan di atas nyala api lilin. Selamat mengerjakan. Silakan melakukan uji coba. Jangan lupa kekompakan kelompok tetap jadi yang utama. Jadi tidak boleh kerja secara mandiri. Silakan melakukan kerja secara berkelompok. Ada yang mencatat hasil ya? Agak bingung.
Kalau sudah terasa panas tangannya Hana, bisa letakkan sendoknya ya, jauhkan dari api. Baru nanti bisa ganti ke sendok plastik. Ya. Kalau plastik tidak terasa panas ya, karena dia terbuat dari isolator. Nah, bisa kalian catat, kalian masukkan hasil percobaan kalian ke lembar laporan yang sudah disediakan. Apabila laporan sudah selesai kalian buat, silakan dua perwakilan kelompok maju ke depan melaksanakan presentasi. Kemudian kelompok lain silakan menanggapi. Mengapa sendok logam terasa panas? Karena sendok logam akan terasa sangat panas karena adanya panas dari api. Mengapa sendok plastik tidak terasa panas? Karena sendok plastik tidak akan terasa panas karena termasuk bahan isolator yang terbuat dari plastik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Nicole. Silakan duduk Nicole dan Zahra. Untuk kelompok 2 mungkin bisa memberi tanggapan kepada kelompok 1. Silakan berikan tanggapan bagaimana mereka tampil tadi. Kemudian boleh bisa kalian berikan sebuah pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan, Zaskia. Nanti kelompok 1 silakan menjawab apa yang disampaikan oleh Zaskia, yang ditanyakan oleh Zaskia. Oke, Zaskia? Apakah itu terjadi pada saat kamu memegang sendok besi cara menggunakan pegangan halus? Jawaban Zahra, sendok logam akan terasa sangat panas. Oke, benar. Karena sendok logam termasuk benda konduktor sehingga terasa panas. Oke, kelompok 2 silakan presentasi ke depan. Tunjuk 2 temannya dari kelompok ya. Silakan maju ke depan. Ayo, Ijal, Bapak Baik, maju.
sudah mengerjakan soal evaluasi, kemudian kita akan refleksi pembelajaran dulu. Nah, refleksi pembelajaran yang pertama, apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini? Oke, konduktor dan isolator. Selain itu, Teks eksplanasi. oke, teks eksplanasi. Jadi ada konduktor, isolator, dan teks eksplanasi pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian merasa senang belajar dengan Ibu hari ini? Bagus, alhamdulillah senang. Kalau kalian senang, Ibu juga semakin senang. Karena apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian serap, kemudian bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Dari materi yang Ibu sampaikan, dari kegiatan pelajaran kita hari ini, maka dapat kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Kemudian, kesimpulan yang kedua adalah konduktor merupakan pengantar panas yang baik, sedangkan isolator Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Bagus sekali. Baiklah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak karena sudah benar-benar memperhatikan materi yang Ibu sampaikan. Fokus pada pelajaran dan kegiatan kita hari ini, dari uji kinerja, IPA, kemudian mengerjakan lembar kerja secara kelompok. Jadi nanti sampai di rumah jangan lupa buka bukunya lagi, belajar. Kalian lihat tema 7 tentang perubahan wujud benda. Besok kita akan bahas, kita pelajari di kelas dalam pertemuan selanjutnya. Baik, silakan siap-siap, bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Kemudian silakan rapikan kembali mejanya. Hari ini silakan Kak Faid sebagai ketua kelas memimpin doa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Yeay.